Nah, ini pacekannya ini Mas ya. Ya, pacekan koingon. Oh, ini jenis koingon ini Mas. Ini memang udah tua apa gimana Mas kok dijadiin pacek Mas? Ini pasca laga. Namanya nggak ayam ini Mas. Kita ngasih nama doser. Oh, ini ayam doser namanya guys. Kita nanti review ya satu anak. Nah, ini pacekannya ini Mas ya. Ya, pacekan koingon. Oh, ini jenis koingon ini Mas. Ini memang udah tua apa gimana Mas kok dijadiin pacek Mas? Ini pasca laga istirahat total, sembari diistirahatkan kita ambil anaknya. Oh, berarti emang udah nggak buat main lagi ya kalau ini ya? Main. Jenisnya jenis apa Mas ini Mas? Jenisnya pakai silang mangon. Oh, ini jenis pakoy silangan mangon. Wih, ganteng sekali Mas ya. Kalau usia kira-kira berapa tahun Mas? Usia 2 kali ngurak atau 2 kali mabung, sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahunan ya. Oh, jadi usia segitu udah bisa dibuat pacek Mas ya. Kalau ngomongin apa namanya perjalanan dia Mas, udah berapa kali juara ataupun gimana Mas? Kalau ini 1 kali juara, 1 kali draw. Oh, cuma main 2 kali. Main 2 kali, 1 kali win, 1 kali draw. 1 kali draw. Draw. Selalu agresif, brutal. Pola mainnya cenderung brutal. Wah, ganteng sekali. Ganteng sekali ya guys ayam ini. Kok aku baru tahu tuh ada ayam ganteng-ganteng gini. Ini udah mau sulam lagi. Ini di Mas Wahyu udah ngeluarin anakan berapa kali Mas? Ini anakannya udah ngeluarin 2 kali. 2 kali. Keluar ada yang jagonya juga? Ada. Ada yang jantannya juga ada ya? Ada. Nanti kita review anakannya. Ini ada namanya nggak ayam ini Mas? Kita ngasih nama doser. Oh, ini ayam doser namanya guys. Kita nanti review ya satu anak-anak doser. Ada berapa pacekan Mas sampean Mas? Di sini kita pakai 3 pacekan. 3 jantan. 3 jantan. Oh. 1 jantan Bangkok modern. Yang 2 koingon. Oh, termasuk ini ya. Yang Bangkok yang mana Mas? Bangkok nanti kita review. Oke, siap. Ini Mas kalau buat pacek seperti ini ada rawatan khusus nggak sih Mas? Dianya? Rawatan khusus mah nggak sama aja. Cuman kita beda pemberian pakan. Maksudnya? Pakannya itu kalau yang biasanya untuk rawatan buat main itu kan kita kasih jagung sama beras merah. Yeah. Nah, kalau untuk pacek kita kasih tambahan lagi delay, kacang hijau. Nah, kacang hijau sama kacang tanah. Buat pacek ini tadi. Pacekan. Oke. Kalau mandi jemur udah nggak pakai lagi dia Mas ya? Mandi jemur tetap kita pakai. Oh, tetap pakai Mas ya? Cuman seminggu sekali. Seminggu sekali aja. Tergantung juga nanti kalau misalkan babonnya udah nelor, ya kita ambil, kita rawat. Nanti biasanya babon nelor di situ Mas? Iya, nelornya tetap di situ nanti. Oh, nanti kalau udah nelor baru dipindah. Dipindah. Takutnya apa ganggu babonnya lagi nelor. Oke, siap Mas. Oh, ini posisi kandang ternaknya Wahyu ya guys. Disekat-sekat. Jadi satu ruangan ini ada pacek, ada indukan ya Mas ya. Oke, mantap. Kalau buat pemula nih ya, mau belajar ataupun mau memulai breeding ataupun pelihara ayam Bangkok tuh apa-apa aja sih Mas? Maksudnya yang harus disiapkan syaratnya apa aja? Syarat utama itu paling dominan mental harus punya. Maksudnya mental ayam. Mental orang. Oh, mental orangnya juga. Nah, satu ya namanya kita cuaca kan nggak pernah tahu. Entah itu cuaca panas, cuaca hujan kan kita nggak tahu. Namanya penyakit juga kita nggak ada yang tahu kapan mau datangnya penyakit itu loh. Iya, benar-benar Mas. Nah, yang ditakutin nanti udah beli materi segini mahal, segitu mahal, tahu-tahu kena penyakit, kita harus bisa ngatasinya itu dulu. Kita harus paham ke situ dulu. Itu utama itu Mas ya. Kalau itu udah siap, ya udah tinggal cari bibit bobot yang
Yang bagus. Dari trah itu yang paling dominan trah. Kalah menang dalam sebuah permainan itu tergantung hoki. Paling enggak kalau trah kita sudah mengantongi 50% dari kekalahan. 50% dari kekalahan itu kita bisa meminimalisir lah. Jadi tetap trah juga jangan asal-asalan Mas ya. Trah itu jangan sampai asal-asalan. Oke siap. Masalah nanti orang mau suka dengan ternak kita atau orang suka dengan ayam kita, kalau kita punya trah kita bisa ngasih tahu. Benar. Selanjutnya Mas, kalau sebenarnya suka dukanya Mas kalau jadi peternak ayam tuh apa aja sih Mas? Sukanya dulu ya. Iya, sukanya dulu lah. Dulu itu rame satu, banyak teman. Oh ya pastinya ya. Satu, banyak teman. Dua, pasti dapat saudara di luar. Enggak menutup kemungkinan juga pasti ada lawan. Iya. Itu sukanya. Kadang dukanya itu ya namanya kita peternak. Kalau peternak itu bisa dikategorikan dua kategori. Satu, dia hanya mental peternak. Yang kedua, mental peternak dan pemain. Oh gitu ya Mas ya. Ada yang sekedar cari materi buat ternak terus di breeding, hasilnya dijual lagi. Itu banyak yang kayak gitu. Ada juga yang ternak breeding dipakai sendiri. Kadang juga ada yang cari, ya kita kasih. Kalau Mas Wahyu ini masuk kategori yang mana Mas? Kita peternak ya pemain. Jadi breeding juga, main juga iya. Tapi kalau misalnya ada kawan minat, tetap kita kasih. Oh benar Mas. Tergantung sukanya itu mau jenisnya apa. Kalau di kandang sini kan jenis ada bangkok, bangkok klasikan, ada pama, ada mahon. Silangan juga bangkok samu ada. Oh, termasuknya udah mulai lengkap lah Mas ya. Udah hampir lengkap. Cuman untuk jenis koi plaker belum. Kita belum bibitnya. Intinya belum di breeding lah ya. Belum di breeding. Oh iya siap. Mas, kalau ternak ataupun breeding ayam itu kan kadang-kadang aku sering denger sih ya dari kawan-kawan tuh, katanya ayam nih mudah terserang penyakit apa sih namanya, aratan itu loh Mas. Itu sebenarnya ada nggak sih Mas tips sama apa untuk mengatasinya, itu ada nggak sih Mas? Ada. Oh ada ya. Pencegahan ada. Pencegahan. Tapi 100% itu mencegah enggak. Paling enggak kita waspadai ada. Itu kalau di musim hujan, taruhlah pergantian cuaca, itu kalau misalkan kandang-kandangnya dia yang sistem box, maksudnya sistem dikurung satu persatu, itu disemprot pakai desinfektan. Itu. Terus kalau yang model kandang umbaran atau yang dilepas, itu kita pengatasnya tiap sore dan pagi itu kandang bersih. Terus sore hari kita kasih pengasapan. Karena aratan itu bibit bobotnya dari nyamuk. Oh, tetap asal muasalnya dari nyamuk ya Mas ya. Makanya penyebaran aratan itu lebih cepat. Kadang malam masih sehat, pagi udah nggak ada banyak. Aratan itu karena satu dominan ke nyamuk. Makanya kalau nyamuk di kandang udah nggak ada, insya Allah ya aman Mas ya. Aman. Jadi tetap yang utama tetap faktor kebersihan juga Mas ya, orangnya lah artinya ya. Tergantung kita perawatannya gimana. Kalau perawatan kandangnya salah-salah ya tetap, mau bukan musim aratan tetap ada yang mati. Itu ya Mas ya. Jadi kalau buat KBM sendiri kedepannya mau gimana Mas? Apa bakalan dilengkapi lagi materi-materi yang belum ada Mas? Kemungkinan nanti kedepannya bakal dilengkapi. Cuman masih ngerintis ya Mas ya. Karena kita juga ya nggak monoton juga sih. Pengen koleksi juga. Cuman untuk saat
lagi banyak diminati ya Mas ya, jenis Pama dan Mangon ya. Itu karena apanya sih Mas? Kok banyak orang minat sama jenis itu tuh Mas? Akurasi, kecepatan dan pukulannya. Oh, maksudnya dia tuh Ayam speed, Pama Mangun itu kan ayam speed. ayam speed gitu ya. Bukan ayam kontrol, ayam speed. Jadi cuman akurasi pukulan ngarah ke satu titik. Lain sama Bangkok, lain sama Plaker, lain sama Mango Pakoy. Dia punya ciri khas sendiri-sendiri Mas ya. Ada ciri khas sendiri. Tinggal ya tergantung individu sih. Individu suka main depan, main samping atau main belakang. Tergantung. Ada yang suka main rapat, ada yang suka main renggang. Tergantung orangnya Mas ya. Lebih dominan suka main depan. Makanya yang dipilih materinya tersebut ya Mas ya. Pama sama Mangon. Oke Mas Wahyu. Terima kasih banyak waktunya Mas ya. Nanti di kesempatan berikutnya coba kita bahas lagi masih seputar ayam Bangkok tentunya, ayam Pakoy, Pama dan yang lain sebagainya. Kayaknya cukup sekian Mas ya. Iya ya. Pesan-pesan Mas buat kawan-kawan pemain ayam ataupun peternak biar makin semangat Mas. Teruslah berkarya, teruslah ciptakan breeding yang menurut sampean-sampean itu bagus. Jangan terpengaruh sama omongan orang lain. Orang lain cuma bisa menilai tanpa bisa merasakan. Oke, siap, mantap Mas Wahyu. Terima kasih banyak Mas ya. Oke. Yuk.